Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga suara saya terdengar ya. Mudah-mudahan mungkin bisa kalau yang tidak ada kedengaran suara saya boleh uh, chat di chat box atau mungkin boleh hands up. Silakan. Saya harap sih kedengaran ya. Oke, saya ucapkan selamat datang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Aji Prabowo. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita semua bisa sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya tentang bagaimana cara kita untuk bertransaksi di pasar uang atau pasar forex seperti itu ya, pasar berjangka lah tepatnya. Oke, sebentar. Ini banyak nih yang join-join lagi nih. Bentar, Bapak Ibu ya. Ah, hmm. Oke. Oke, di sini kita total ada 7 peserta. Alhamdulillah cukup eksklusif karena memang untuk malam hari ini kita akan belajarnya cukup basic atau dasar, jadi nggak akan terlalu rumit. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa gampang menerima atau gampang apa ya mempraktekkan lah apa yang sudah saya nanti akan saya sharing gitu ya. Di sini ada Pak Agung, ya, Pak Agus, Pak Karlo, Pak Haki, Pak Irwanto, Pak Syandi atau Bu Syandi, Pak Ujang. Selamat malam semua. Selamat datang, by the way. Oke. eh Bicara soal trading gitu ya. Mungkin di sini teman-teman semua yang masih baru-baru, khususnya masih di bawah setahun, pasti sudah banyak mengalami tekanan mental gitu ya ketika trading ya. Karena jujur, trading itu sebenarnya nih saya sedikit kasih poin Bapak Ibu. Saya tuh trading tuh udah cukup lama lah. Nggak lama-lama banget sih sebenarnya sih. Jadi tepatnya tuh awalnya tahun 2011 lah ya, atau 2012. Ketika masih kuliah itu saya sudah mulai untuk mencicipi dunia pertradingan, tapi bukan di pasar berjangka, tapi di pasar temennya, pasar saham, atau di kita biasanya menyebutnya adalah Bursa Efek Indonesia gitu ya. Itu awalnya tuh. Nah, di sana saya banyak banget belajar sampai akhirnya diperkenalkanlah sama senior saya di komunitas soal berjangka gitu kan. Tahun 2012 13 lah, 2013 awal. Bicara soal pasar berjangka, mungkin di sini di antara kita semua mungkin ada yang jauh lebih senior dari saya nih, mungkin ketika zaman-zamannya bahkan belum ada Meta gitu kan. Nah, masih pakai DQ doang karena Meta kan baru hadir itu baru baru terbit aja 2004 2005. Saya nggak tahu deh masuk ke Indonesia itu 2000 berapa ya, 2009 2010 gitu kalau nggak salah. Baru masuk Indo kali ya. Dulu kan pasti pakai DQ atau di link question gitu ya. Lewat nelpon. Ah, Selama perjalanan saya gitu ya, Bapak Ibu ya, pasti ada ruginya, pasti ada lossnya, banyak banget yang saya dapati. Eh, Poinnya ketika kita trading yang saya pelajari akhirnya sama juga saya coba menganalisis ke teman-teman komunitas itu adalah yang utama sebenarnya itu adalah psikologis. Itu itu hal yang krusial, hal yang penting gitu ya. Ini kita belum masuk materi ya, kita sedikit share sedikit lah. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar teknikal, Bapak Ibu semua tuh belajar 6 sampai 8 bulan itu udah ngerti semua teknikal. Puluhan 48 indikator yang ada di MetaTrader. Itu Bapak Ibu bisa pelajari semua itu dalam waktu 6 sampai 8 bulan plus mungkin price action, chart pattern, candlestick pattern bisa semua itu dalam waktu 6 sampai 8 bulan. Even hanya luarnya aja ya. Kita tahu oh gini cara cara ngebaca engulfing, oh gini cara ngebaca envelopes, oh gini cara ngebaca Bollinger Band gitu ya. Mungkin beberapa ada yang dalam. Itu bisa 8 bulan, tapi apakah dengan kita mempelajari selama 8 bulan semua teknikal itu akan membantu kita? Jawabannya enggak juga. Itu makanya saya bilang
yang terpenting itu bukanlah seberapa hebat kita menguasai teknikal, tapi seberapa matang kita dalam menghadapi market yang ada ataupun market yang realnya gitu. Karena itu jauh lebih mengganggu psikologis. Dan psikologis ini macam-macam. Salah satunya adalah tingkat kedisiplinan kita dalam melakukan transaksi. Itu termasuk psikologis. Orang-orang yang psikologisnya kena biasanya tidak akan disiplin. Dan ketika akhirnya terbentuk undisiplin, tidak dengan tidak ada disiplin tersebut, muncullah yang namanya blocking, gitu kan, tidak pakai stop loss, margin call, itu sudah pasti itu. Itu makanya kalau Bapak Ibu bilang, wah main di bidang ini mah banyak ruginya, uangnya bisa hilang, betul, uangnya bisa hilang tuh betul. Cuma kalau kita tarik benang merahnya, kira-kira orang-orang itu yang hilang itu karena apa ya uangnya? Sorry, orang-orang yang uangnya habis atau hilang ataupun kena margin call itu karena apa ya? Itu biasa tadi saya bilang mereka tidak pakai stop loss, tidak pakai. Makanya hal-hal psikologis ini sebenarnya yang penting. Lalu gimana Coach Bimo itu biar kita bisa eh, lebih tenang dalam mengaplikasikan teknik kita dalam market trail? Nah, kita akan sama-sama bahas pada malam hari ini, gitu ya. Oke, jadi ada quote yang cukup bagus dari Money Trade Edge. Saya nggak tahu siapa nama aslinya. Jadi saya ini ketemu di Twitter ya. Saya follow di Twitter dan quote-nya itu menurut saya itu motivasinya bagus banget nih. Mungkin Bapak Ibu yang main di X atau Twitter bisa jadikan beliau sebagai motivasi lah ketika trading. Jadi beliau nge-quote di X atau di Twitter itu every dollar is a soldier gitu kan. Jadi setiap rupiah, setiap uang kita itu sebenarnya adalah selayaknya seperti seorang prajurit atau tentara, gitu kan. Semakin besar modal kita, semakin besar pasukan kita, semakin powerful, semakin kuatlah mereka di peperangan di battlefield. So, semakin bagus modalnya, semakin kencang modalnya, itu akan sangat berpengaruh terhadap eh, cara kita dalam memenangkan posisi trading ya gitu ya khususnya itu di market. Jadi tugas kita itu adalah protect your army atau protect uang kita karena kebanyakan dari kita semua ketika trading itu hanya memfokuskan pada uh, profit. Wah, profitnya A, B, C, D. Pengennya profit 10% sehari. Udah pokoknya pengennya instan, 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 instan. Dan itulah yang cikal bakal akhirnya loss gitu loh. Padahal uh, yang paling utama ketika kita dalam menafsirkan tradingan gitu ya, itu adalah resiko dulu gitu ya. Itu yang paling utama, paling krusial. Nanti kita akan pelan-pelan belajar dulu basicnya dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa uh, trading, kita sama-sama refresh lagi. Jadi karena pentingnya itu yang paling utama itu adalah fundamental. Teknikal itu bukan fundamental menurut saya. Trading itu yang fundamental itu bukan juga masalah fundamental news ya, kayak news data bukan. Jadi fondasi utama trading itu ya, ini kata kita bahas di awal ini ya. Oke. Apa sih trading ya? Trading biasa lah kita tukar menukar layaknya kita kayak seperti ke money changer Bapak Ibu pengen. Jadi gini, bagi yang belum tahu mungkin sejarahnya trading forex, saya sedikit cerita dulu, kita flashback dulu ke zaman tahun after Perang Dunia Kedua, ya, World of War II gitu ya. Di tahun 1948 itu kan dulu kan perang tuh. Nah, Jepang, Jerman gitu ya, semua terlibat. Terus juga ada sekutu seperti Perancis, Inggris, itu kan. Lalu ada juga Amerika gitu ya. Semua terlibat perang. Sampai akhirnya kita pun kan sama dijajah oleh Jepang ketika itu saat itu ya. Yang dimana Jepang dengan kaisar siapa saya lupa lagi tuh nama kaisarnya itu yang kenal dia bilang. Itu kan akhirnya kalah. Kalah karena dibom kan Nagasaki sama Hiroshima. Nah, setelah selesai Perang Dunia Kedua, gitu kan. Jadi negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua termasuk Amerika juga di dalamnya ada Perancis, ada Inggris, ada Spanyol gitu ya. Itu membuat perjanjian namanya adalah Bretton Woods. Boleh dicari T O N Woods, kayu gitu ya. Bretton Woods Agreement namanya. Di dalam Bretton Woods Agreement itu eh,
terbentuklah perjanjian yang dimana negara-negara pemenang boleh saling menukar mata uangnya masing-masing. Jadi transaksi dagangnya itu boleh menggunakan mata uang tersebut, tapi harus berdasarkan dari mata uang yang paling banyak beredar saat itu adalah dolar AS, gitu ya. Lagi-lagi AS berjaya nih Bapak Ibu by the way nih ya. That's why makanya hampir semua mata uang tuh patokannya adalah US dollar. Itu asal muasal trading tuh dari Bretton Woods itulah dari bentuklah trading forex ya. Mungkin awal cuma negara-negara doang, kebentuklah yang namanya World Bank, kebentuknya yang namanya IMF International Monetary Funds atau Dana Moneter Internasional. Itu tujuannya. Sampai akhirnya di tahun mungkin 80 akhir 90-an itu Forex mulai dibuka untuk retail, artinya untuk pasar-pasar kecil, ya khususnya individual gitu ya kan dulu yang boleh trading forex itu hanya yang relate dengan bisnisnya aja seperti ekspor impor dan lain-lain. Tapi eh, tidak tidak banyak orang-orang individual yang bisa transaksi di sana. Akhirnya perbankan pun boleh masuk dan lain-lain, individual masuk, sehingga terjadilah sekarang trading forex. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah sebuah scam atau penipuan, coba di track back lagi apa yang menjadi sebab dia bilang itu adalah penipuan trading forex. Biasanya yang nipu itu ketika dia mungkin menitipkan dana, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menawarkan, Bapak, saya aja Pak trading, Pak titip dana ke saya, uangnya tadi bawa kabur, gitu ya. Atau enggak, misalkan pakai ya robot-robot yang memang tidak verified gitu ya kan ya, copycat yang tidak verified itu hati-hati gitu ya kan. Nah, karena saran saya kalau bisa, saya pun jujur saya tidak pernah mau menerima dari zaman dulu saya di GK Bapak Ibu, bahkan di Faburi juga kan, GK Faburi, itu saya tidak pernah mau menerima apa transaksi nasabah gitu karena memang beda feel-nya gitu ya. Jadi better Bapak Ibu semua percayakan pada diri sendiri. Nah, ini adalah mekanisme dalam kita bertransaksi di pasar forex. Sebenarnya literally kalau kita ngomongin waktu trading ya, itu tidak murni 24 jam. Ada skip antara jam, kalau sekarang itu pasti jam 4 sampai jam 5 itu skip, tutup marketnya. Jadi kan dibuka dari jam 5 sore, sorry 5 pagi Sydney, jam 6 pagi itu Tokyo, jadi overlapping nih. Tokyo sama City sama buka lah, cuma beda sejam doang. Lalu udah ditambah jam 2 itu ditambah Eropa jam setengah 8 atau setengah 9 ditambah US. Nah, ketika US sendirian nih Bapak Ibu by the way nih sampai jam 10 jam 11 malam lah di kita ya. Itu Eropa tutup, tinggal US doang sendirian sampai dia jam 4. Nah, ketika US tutup itu Australia, Sydney itu belum buka. Makanya ada yang namanya swap, biaya swap. Jadi usahakanlah kita bertransaksi di mata uang yang swap. Kenapa? Karena sayang kalau sampai menginap hanya sejam dikenakan bunga. Jadi buat free swap, di Asia Pro kita free swap, tapi memang tidak semua pair ya. Tapi untuk gold, major pair seperti yang ada yang relate dengan USD itu biasanya apa namanya free swap seperti itu. Lalu yang kedua adalah perputaran dana. Ini cukup menarik perputaran dana di pasar uang ya seperti di forex karena nilainya itu bahkan melebihi perputaran dana di Wall Street, sahamnya Amerika Serikat. Nggak usah ngomongin saham Indonesia dulu, Indonesia terlalu kecil gitu kan. Di sana hanya mungkin di Wall Street itu hanya 44 sampai 50 miliar US dollar per hari. Tapi kalau di pasar forex gitu ya itu mencapai 7,5 triliun US dollar per hari. Bapak Ibu boleh cek di Google deh. Klik aja berapa nilai perputaran dana ataupun nilai transaksi, volume transaksi pasar forex dalam sehari. Ntar muncul kok. Jadi data yang saya ambil bukan abal-abal gitu ya, bukan hanya omongan belaka, tapi benar-benar ada datanya. Jadi 7,5 T sehari gitu kan. Nggak masuk akal gitu kalau kita bertransaksi tapi ternyata malah kita rugi gitu kan. Masa nyari cuan $20, $30 nggak bisa? Ini yang salah siapa nih? Kalau marketnya nggak mungkin. Marketnya hampir semua orang masuk semua. Berkontribusi lah dalam perputaran dana tersebut. Tapi kalau kita sampai kalah, berarti ada yang salah dengan kita. Entah caranya, entah psikologisnya gitu kan. Banyak banget yang bisa kita tarik lah garis benang merahnya. Lalu terakhir adalah pelaku pasar. Di sini untuk pelaku pasar,
paling besar itu adalah perbankan swasta ya seperti Citibank, JP Morgan, rata-rata bank-bank Amerika ya, Bank of America, kalau di Inggris paling paling Barclays lah, Barclays gitu bisanya ikutan. Di Eropa paling Deutsche Bank juga ikutan, Deutsche Bank, HSBC juga masih ikutan bank-bank Hong Kong gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara overall eh, perbankan lah yang paling banyak per apa ya nilai transaksinya, volumenya paling banyak perbankan. That's why Bapak Ibu semua, jadi gini, perbankan itu kan serius dalam bertransaksi trading. Mereka tuh punya puluhan analis. Ini saya kasih sedikit analoginya. Punya puluhan analis yang di mana ketika dia ingin mengeksekusi, biasanya voting kan. Voting. Ada Euro USD, semuanya menganalisa dengan cara masing-masing. Lalu di, di breakdown lah kenapa alasannya dan lain-lain. Di voting. Ya, anggaplah suatu banyak tuh buy gitu kan. Oke, kita buy euro di harga sekian. Dan kebanyakan tuh perbankan tuh tidak instan, tidak langsung buy buy enggak, tapi mereka bisa pending order. Oh, harga terbaiknya di sini nih. Kita tunggu tunggu di sini gitu. Nah, itu pun ada lagi mengeksekusi. Eksekutornya ada lagi gitu. Jadi ketika anggaplah ini salah gitu kan. Nah, eksekutor tidak akan kenapa-apa. Jadi banyak banyak orang yang terlibat, banyak kepala yang terlibat untuk memutuskan sebuah posisi. Berbeda dengan kita, gitu kan. Nah, di kita sendirian, udah ditambah sendirian, ditambah akunnya lagi floating minus, itu pasti keganggu banget. Mungkin saya bisa gambarkan gini, kalau kita lagi floating minus di gold lah, nggak apa di gold yang paling sering dipakai. Misalnya saya nggak pernah, saya tidak menyarankan untuk main di gold yang untuk baru-baru. Main di emas, terus floating minus, pasti ketika kita mau trading, fokusnya hanya mencari peluang yang sama dengan posisi kita floating. Contoh kita lagi nge-sell gold. Pasti kita hanya pengen lihat, bisa nggak ya nge-sell gold sekarang? Nggak mikir, kira-kira eh, euro ada nggak ya peluang? Kira-kira mungkin benar, iya coach, tapi kan saya dana terbatas. Oke, dana terbatas, itu bisa dimaklumi. Tapi yang dananya mungkin melimpah ruah gitu ya, maksudnya masih bisa buat recovery, nyari equity dari forex, biasanya ketutup tuh. Ya, ketutup. Artinya eh, dia hanya fokus ke posisi yang lagi kita buka aja, yang lagi kita floating minus. Itu pasti Bapak Ibu, ya kan? Mungkin di sini bisa, saya yakin banget hampir semuanya pasti bakal merasakan yang sama ketika floating minus, pasti hanya fokusnya ke posisi yang floating minus aja. Nggak ada tuh yang namanya ngeliat peluang-peluang tempat lain. Sementara mereka nggak, mereka lagi minus di A, ya udah mereka tetap lagi mencari peluang-peluang yang lain gitu loh. Jadi itu yang membedakan. That's why di sini kalau dia yang menganggap trading di pasar berjangka itu layaknya apa namanya gambling ataupun layaknya main Dewa Zeus gitu ya atau judi slot, ya pasti bakalan kalah. Tapi kalau kita berpikirnya bener-bener oh ini ya memang harus serius sih, nggak bisa lagi sih bermain-main ataupun cuma sekedar ngelihat analisa dari apa Newsflow misalkan terus langsung aja eksekusi, nggak bisa, harus benar-benar ditelaah juga gitu loh. Disesuaikan dengan risk management kita sendiri seperti itu. Oke. Nah, ini sisa penting trading. Pip, ini mungkin Ibu sudah paham lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, cukup dibaca saja atau cukup di screenshot nanti dibaca lagi karena ini hanya sekedar apa ilmu lah. Basic dasar ini ketika orang-orang ada yang ngomong bahas leverage, pip, margin dan lain-lain sudah paham. Tapi yang pengen saya fokuskan adalah ke stop loss aja ya. Spread juga sama. Spread itu kayak selisih harga lah. Itu case-nya kalau di Antam, kalau kita beli emas Antam tuh kayak harga buyback-nya aja kecil gitu. Jadi kita anggaplah beli emas 900.000, buyback-nya Antam mungkin di harga 850.000, itu ada spread tuh 50.000 tuh. Antara 8,5 ke 900 itu spread ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ngomong stop loss. Jadi gini, asumsi stop loss ini hal yang sebenarnya simpel. Saya tuh apa ya? Saya keinget omongannya. Ini mungkin bisa kita sama-sama menjadikan motivasi lah ya, ataupun cara kita berpikir. Bahwa gini, Cristiano Ronaldo tuh pernah ngomong gini, "Ah, apakah Anda akan memberikan tips-tips untuk pemain bola baru-baru agar bisa seperti Anda?" Ditanyalah sama wartawan si Cristiano Ronaldo ya. Saya bilang saya akan memberikan semuanya.
Saya akan memberikan semua tips hal yang saya lakukan sehingga saya bisa seperti ini sekarang. Tapi saya berani jamin mereka pasti akan sangat sulit untuk melakukannya. Kenapa? Karena yang namanya konsisten dalam disiplin itu sangat-sangat sulit. Konsisten untuk disiplin itu sangat sulit. Sama halnya trading. Stop loss itu bagian dari disiplin kita dalam mencegah kerugian lebih dalam. Asumsi analoginya gini, anggaplah ada dua orang trader A dan B. Modalnya sama-sama Bapak Ibu, modalnya sama-sama modal yang disesuaikan lah oleh money management yaitu 2000 US dollar gitu kan. Yang A 2000 US dollar, yang B 2000 US dollar. Sama-sama juga buka posisi gold. Anggaplah buy. Dua-duanya buy juga kok. 0,1 0,1 lah. Sama. Bedanya yang A pakai stop loss, yang B enggak. B manual aja katanya. Ya. Ntar aja saya manual aja. Takutnya setelah kena SL langsung naik. Ya udah nggak masalah. Kan buy sama-sama nge-buy. Asumsi harga ke bawah. Yang A kena SL. Minus lah. Anggaplah minus 100 dolar. Berarti 10 dolar kan turun harga. 10 dolar. Yang B, dia enggak. Dia minus 100. Nih, lagi minus minus 100. Wah, tiba-tiba naik nih. Hanya minus 50. Di situ dia masih nahan. Wah, ini kayak bakal naik lagi ke atas sih. Kayak bakal cuan sini gitu kan. Dia udah senang duluan yang B nih. Karena dia ngelihat yang A, lu kena SL kan lo gitu kan. Emang enak terus lu kena SL. Tapi setelah itu beberapa menit kemudian, nggak hanya beberapa detik kemudian tiba-tiba harga makin drop. Dia minus 500. Sorry, minus 300 dulu lah. Cukup besar nih 30 dolar. Tahu sendiri gold kan. Apalagi kalau ada news. Tambah lagi, minus lagi. Ditahan sama dia hari ini. Tahan, dia mau tidur. Nih kan, tahan aja posisi udah nggak apalah, besok pagi aja satu naik, siapa tahu naik. Apa yang terjadi ketika dia tidur? Tidurnya tidak tenang. Benar nggak Bapak Ibu? Pasti di sini yang nahan posisi floating minus nggak pakai stop loss, pasti tidurnya tidak nyaman. Tiap jam mungkin every hour gitu ya, kita tuh kayak bangun, stay awake gitu kan. Bahkan coba untuk lihat dulu deh gitu kan, tetap terjaga lah, tidur ayam gitu kan. Tiap jam bangun. Gitu terus sampai subuh sampai pagi. Pagi-pagi apakah badannya seger? Jelas tidak. Ini butterfly effect nih dari hal kecil aja nggak pakai stop loss. Efeknya kemana-mana. Badan nggak seger, bisa berpulang sakit. Lalu tambah posisinya juga belum balik. Udah lalah, syukur-syukur kalau dia naik ke atas. Kalau makin ke bawah, ternyata dia makin minus nih, minus 700. Apa yang terjadi di sini? Ini ada dua pilihan. Biasanya nasabah akan mengstop loss ketika mentalnya sudah tidak kuat melihat floating minusnya. Anggaplah si asumsi si B ini nggak kuat lihat, wah saya nggak kuat lagi coach minus 700. Mata saya udah kebakar nih, makanya merah kan, kebakar terus jadi kan, saya udah kebakar, terbakar, merah, akhirnya di stop loss situ. Itu eh jalan yang pertama. Atau yang kedua mungkin dia pakai namanya locking. Dia nge-sell. Padahal locking itu kalau di kita itu locking itu gini Bapak Ibu, locking itu jadi kita ada posisi buy tadi kan gold 0,1 harga ke bawah. Nah, kita nggak mau rugi, kita nge-sell 0,1 juga gitu kan. Nah, locking itu sebenarnya nggak masalah asal kita memang based on planning ya, according to plan ya. Artinya udah ada direncanakan dalam trading plan. Tapi kalau mendadak jangan. Dia kayak tiba-tiba aja harga lagi turun ke bawah, kita langsung locking sell itu nggak boleh. Locking itu kan saya bilang itu locking yang dadakan ya, bukan locking yang terplanning itu seperti tumor gitu. Jadi di tubuh manusia. Jadi tumor ini kan menggerogoti sel-sel yang sehat kan, sehingga rusak juga. Nah, yang lama-lama jika tidak dibuka lockingannya ataupun dibukanya salah, itu akan merusak akun kita sendiri yang ujung-ujungnya berujung fatal. Akunnya bisa margin call. That's why makanya yang namanya stop loss itu wajib atau penting untuk kita praktekkan, Bapak Ibu. Susah, iya. Jadi kalau coach tapi saya takut rugi, ya udah simpel, nggak usah trading, nggak usah mikirin untung, ya toh? Udah kerja biasa aja, bulanan, dapat bulanan, resikonya juga ya paling resikonya keluar uang buat motor rusak kalau banyak motor, mungkin mobil ya tiba-tiba ban bocor dan lain-lain. Itu aja pengen resikonya.
Ya itu, karena saya selalu 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 kayak gregetan Bapak Ibu tuh kalau orang pengen trade tapi nggak mau rugi ya gimana nggak bisa. Semua itu harus, makanya saya bilang yang difokuskan adalah melimitasi kerugian sejak dini lah, secepatnya. Dibatasi sesegera mungkin. Jadi diminimalisir kerugiannya secepatnya. Itu yang utama ketika kita trading. Untuk semuanya, baik saham ataupun kripto. Apalagi kripto, lebih gila lagi. Kalau kena kalau kena apa apa namanya rakul coba, harga naik tiba-tiba ke bawah, lebih gila lagi malah. Gitu ya. Stop loss itu penting Bapak Ibu ya. Lanjut, ini ada tipe-tipe trader. Yang saya paling sarankan adalah yang nomor tiga, day trade. Jadi kita buka siang, pagi, buka pagi, siang, sebelum tidur kita udah close lah. Jadi tidurnya pun nyaman, enak. Itu nyari $20, $30 sehari udah cukup Bapak Ibu. 200 ribu, 300 ribu tuh lumayan loh. Asalkan konsisten. Makanya saya bilang jangan langsung pikir saya pengen udah 10% sehari. Itu malah jadi beban. Udah nggak usah. Let it flow aja. Sama kayak orang dagang, awal dagang aja, dagang lontong nggak usah targetin saya pengen untung sehari 3 juta. Tahu sendiri kelontong kan margin tipis-tipis tapi cepet gitu kan. Sama, trading juga sama. Gak usah gede-gede, $20, $30 sama bisa buat makan sekeluarga, 3 ribu makan sekeluarga cukup lah sehari. Cukup, is enough. Jadi nggak usah mikir yang kejauhan. Wah, saya mau udah 20 juta nih coach, saya pengen beli ganti Honda CR-V yang baru gitu kan. Wah, udah tuh ke mimpinya tidurnya kemiringan Bapak Ibu. Tolong dibangunkan ya orang-orang kayak gini ya. Jadi nggak usah banyak bermimpi. Kalau modal 20 juta, ya nggak salah, cuma ketinggian aja. Gitu ya. Tolong eh, kadang tuh optimis sama apa namanya kepedean itu beda tipis gitu. Jadi tolong jangan sampai. Nah, saya tidak menyarankan adalah scalper karena scalping scalping ini tuh main cepet, agak susah, gitu ya, agak susah. Karena dibutuhkan pertama fokus, otomatis kita akan harus meluangkan waktu yang lebih ekstra. Yang pertama, yang kedua, eh disiplin tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa nggak disiplin dalam stop loss khususnya gitu ya, better nggak usah main scalper, day trade aja. Oke, lanjut. Ini ada tiga plan utama, ada trading plan, risk management plan, dan money management plan. Nah, trading plan itu kayak cash flow aja kalau dalam dunia bisnis lah ya. Uang masuk, uang keluar kemana aja. Uang masuk itu juga gara-gara apa? Misalkan uang masuk karena mungkin klien beli barang A, keluar mungkin karena buat nyetok barang A juga atau barang B dan lain-lain. Penting kenapa? Karena untuk evaluasi. Contoh kita punya trading plan atau jurnal trading, itu bisa kita evaluasi selama seminggu. Contoh seminggu ini kita buka posisi total hampir 20 posisi nih. Berarti banyak kan tuh, bisa sehari bisa 2 sampai 3. Dilihat dari dua posisi itu, 20 posisi itu mana aja paling menguntungkan gitu kan. Contoh misalkan oh iya di antara 20, 13 itu dengan menggunakan teknik A ini untungnya sekian persen. Teknik B malah dia rugi. Lihat lagi kira-kira time frame-nya di berapa nih yang apa namanya profitable gitu kan. Itu kan kelihatan semua kalau kita pengen detail. Jadi ada kapan kita masuk, pakai time frame-nya berapa, SL di mana, TP di mana jelas. Tekniknya apa, pair-nya apa gitu kan. Bukannya jam berapa, close jam berapa. Jadi semuanya itu dicatat gitu ya. Nah, lalu ada risk management plan dan juga money management plan. Gitu ya. Nah, ini listnya lah. Money management plan bisa dibaca Bapak Ibu. Jadi intinya kalau kita ngomong money management plan, usahakan kita menjaga uang kita atau tentara kita lah. Gitu ya. Dikontrol. Oh, kita kan pengen nyerang nih. Namanya jenderal kan. Itu kan jenderal kan yang namanya jenderal itu kan otak yang dipakai. Kita lah jenderalnya gitu loh. Terhadap uang kita. Uang kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Bapak Ibu secara analisisnya kurang, ya tolong minimal tahu gimana cara ngelola uangnya. Contoh misalkan begini, modal 2000 US. Yang kita hadapin adalah gold. Gold itu istilahnya mungkin kalau bisa dibilang gitu kalau kita Amerika gitu ya sebagai negara Amerika, gold itu mungkin kayak Vietnam, tidak mudah ditaklukkan, bahkan kalah kan Amerika kan gitu loh. Atau mungkin kayak Afghanistan deh. Nah, kita
harus kita harus lihat dulu, gold itu susah diprediksi, unpredictable. Jadi nggak usah, jangan all out naruh uang langsung. Bismillah nih coach, saya naruh langsung satu lot, dua lot, tiga lot. Jadi margin yang kepake anggaplah nyampe $1.000, sisa $1.000 itu kan habis pasti ditarik sedikit. Makanya tadi saya bilang dipecah-pecah. Contoh misalkan modal 2000 US ya paling banyak buka posisi itu 0,2. Itu pun kalau bisa jangan bareng-barengan. Jadi misalkan eh, 0,1 di gold. Jangan gold deh, gold agak-agak ngeri saya yang mau gold. Forex lah, yang apa di euro gitu ya. Nah, tunggu dulu aja euro kelar, baru buka lagi gitu loh. Jadi benar-benar kita pelan-pelan naruh orangnya. Pionnya tuh dikasihnya pelan-pelan gitu ya. Itu yang utama adalah dari manajemen. Jadi kita mengatur porsi-porsinya, uang kita taruh di mana aja, bentuk-bentukannya sehingga jauh lebih aman. Itu jauh lebih penting ketimbang kita kayak judi langsung ceger sekali, ujung-ujungnya kalah, pusing gitu kan. Oke. Lalu terakhir adalah risk management. Nah, totalitas jelas. Tadi kenapa saya bukan nggak boleh main gold, tapi gold itu bagi teman-teman yang secara mental sudah oke, psikologis sudah oke, dan sudah disiplin juga, jadi nggak masalah. Oh, main di gold is oke. Tapi kalau yang masih mungkin geradakan, baru -5 aja udah panik, ya kan, udah pusing kepala, udah nggak usah main di gold. Mainin di lain aja, main di euro, di pound sterling, itu jauh lebih enak. Leverage itu kayak pedang sih bermata dua. Semakin tinggi leverage, semakin kecil modal yang dikeluarkan. Ya, karena kan kita butuh modal nih buat penjamin, gitu kan. Kita kayak minjem motor, itu ke orang ya kita jaminannya KTP gitu kan. Dan sama juga kita kalau kita buka posisi, ya kita jaminannya nih ke broker, itu kan. Semakin tinggi leverage, semakin kecil jaminannya. Loh, kan itu malah bagus coach, makin kecil modal. Betul, makin bagus. Tapi kebanyakan orang-orang jadi serakah. Pengennya yang buka posisi terus, nah itu yang nggak baik. Sehingga saran saya gunakanlah leverage secara bijak, gitu ya. Dan terakhir adalah psikologis. Psikologis ini cukup berat. Makanya saya bilang psikologis ini hanya bisa akan terbentuk kalau bapak ibu yang pertama menggunakan ini trading plan. Dia ini nggak usah deh yang dua ini deh, ini aja dulu. Berarti ketika buka posisi itu tahu apa analisanya, tekniknya apa, time frame berapa, TPSL-nya, semuanya jelas. Ya, itu semuanya jelas. Jadi, kalau kita pengen psikologis jadi lebih tenang, coba pakai trading plan. Selama ini nggak pernah pakai kan? Kan udah ada coach yang namanya history trading. Itu nggak ngejamin kita bisa inget, oh iya saya cuan ini gara-gara apa ya? Kan masih lupa. Apalagi kalau udah lewat seminggu gitu, kan masih lupa. Makanya kalau bisa, itu dicatat. Boleh di HP, boleh di kertas. Bener-bener kayak bisnis aja Bapak Ibu. Cash flow aja ini. Modal 20 juta, 2000 US dollar, buka posisi nih 0,1. Itu kan berarti kan $20 nih uang keluar. Ya kan $20. Eh lihat ini plus atau minus nanti. Kalau minus ya kita jadi minus dong. Anggap minus 30, jadi tinggal 1970 terus juga. Alasannya apa, kenanya kenapa, apa karena data dan lain-lain, itu kan banyak faktornya. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini buat Bapak Ibu yang mungkin belum disiplin, tolong yang namanya trading plan minimal trading plan ya. Karena sebenarnya ini tiga-tiga penting, cuma susah pasti ngelakuinnya gitu kan. Susah banget pasti ngelakuinnya karena apa ya kalau saya bilang plan ini tuh sifatnya tuh udah bukan lagi sunnah sih. Udah wajib sih ini udah fardu ain nih kalau di Islam Bapak Ibu mah. Nggak dilakuin mah dosa gitu kan. Bukan dosa ya, tapi rugi gitu loh. Pasti akun kita rugi. Tapi kalau dilakuin insya Allah aman. Gitu ya. Aman gitu. Oke, jadi inilah pondasinya, pondasi dasar kita ketika kita bertransaksi di PBK, perdagangan berjangka komoditi atau pasar forex gitu ya. Tadi udah banyak banget yang saya note, intinya yang paling krusial adalah psikologis. Itu aja yang utama, yaitu bentuk kedisiplinan diri dulu. Percuma Bapak Ibu belajar bayar puluhan juta tuh, misalkan ke A, B, C, apa tuh yang main heboh tuh akademi kripto tuh ya, bayar 17 juta dan lain-lain. Belajar percuma kalau ujung-ujungnya secara psikologis kita masih mentalnya mental mental kacrut gitu, mental 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 ya tempe, nggak bisa. Jadi saran saya
Bagi teman-teman yang mungkin masih takut rugi simpel karena Bapak Ibu mungkin mainnya main di gold. Coba mainnya di forex. Enggak kok, ntar terbiasa, wah forex ternyata lebih enak ya. Baru apa padahal grafiknya udah jauh banget tapi masih minusnya cuma sekian doang. Jadi beda. Kalau di gold kan grafik turun dikit aja bahasanya tuh kayak jauh banget minusnya gitu kan. Makanya untuk gold sih agak-agak tricky dan risky buat teman-teman yang masih baru gitu ya. Oke, di sini ada dulu yang tanyakan? Boleh tanya chatbox ya kalau fondasi dulu. Nah, sekarang kita akan em, memasuki teknikalnya gitu ya kan. Ini teknikal ini sebenarnya yang saya pelajari kurang lebih itu sejak ini ilmu saya di saham sebenarnya sih Bapak Ibu sih. Jadi kalau saya main saham pakai ini sih enak ya. Baik saham AS ataupun saham Indonesia gitu kan. Karena saham AS juga kan lagi oke nih kayak Nvidia dan lain-lain juga lagi bagus ya nih oke. Nah, tapi ini kita pakai di pasar forex terlebih dahulu. Ntar saya akan coba sharing screen. By the way, di sini saya akan coba apa ya memberikan apa namanya eh caranya menggunakan MT5 atau TradingView ya Bapak Ibu ya. Bentar. Ah, oke, TradingView. Oke, kita lihat dulu yang pertama dari ini dulu aja apa namanya MT5. Ini kan MT5 pada umumnya nih Bapak Ibu nih ya MT5 pada umumnya. Kita cek-cek dulu siapa tahu bisa trading ya. Ini sebenarnya nih oke nih gold nih buat di sell. Gold sepertinya oke nih buat nge-sell. Mungkin yang main akun demo boleh tes sell deh. Tapi saran saya SL-nya itu di level 46 ya. Jadi kurang lebih 46 7 dolar lah ya, 70 dolar ya bagi yang siap minus 70 dolar ya boleh tuh nge-sell eh, di gold nih sekarang. Targetnya nggak usah jauh-jauh paling ke 30 sampai ke 29 ya targetnya. Ya. Nih. Oke, sekarang kita akan nih kita sambil live trading Bapak Ibu ya. Tadi saya bilang nih ada sinyal sell nih di gold nih. Kenapa saya kasih sell gold? Nanti kita jelaskan. Oke, jadi di dalam MT5 itu kan banyak banget indikator. Bapak Ibu ya. Di handphone pun sama. Di handphone tuh tinggal buka chart, di tap aja chartnya, tuh muncul tuh kayak lingkaran. Ah sorry, bukan bukan salah salah salah. Iya juga boleh lingkaran atau enggak di atasnya ada F, tanda F gitu function. Nah, boleh dilihat. Lalu ada indikator. Nah, ini kan indikator banyak banget Bapak Ibu nih ya. Ada trend, osilator, volume, Bill Williams, custom. Nah, untuk Bill Williams dan custom ini nggak perlu kita anggap lah. Ini karena dua-duanya lebih ke customization ya. Jadi kurang. Oke, maaf. Nah, kita fokus ke tiga ini aja. Dua lah khususnya. Volume ini bisa dipakai buat saham sih. Kalau di sini kayak nggak terlalu berimpactful ya. Trend dan osilator. Nah, saya hapus-hapusin dulu ininya. Tolong mungkin bisa dicatat ataupun ini apa dilihat screenshot tuh deh. Oke, yang pertama adalah indikator tren. Bapak Ibu semua, indikator tren itu adalah indikator untuk melihat sebuah tren instrumen ataupun market ya. Jadi kalau kita pengen lihat tren kan ada tiga tren. Ada tren naik atau uptrend, tren turun atau downtrend, dan sideways atau trennya nggak kemana-mana, tengah-tengah aja. Itu sideways kan Bapak Ibu kan. Nah, indikator ini dipakai untuk melihat itu. Jadi kalau kita udah bisa ngebaca tren, itu gampang tradingnya. Kebanyakan kalah karena kita nggak bisa baca tren. Bisa, coach baca tren tuh gimana? Bisa, apakah bisa dengan menarik garis? Itu bisa, benar. Atau menggunakan indikator tambahan juga bisa. Jadi, kebanyakan mereka yang baru-baru, khususnya nyubi-nyubi yang baru-baru itu ada kesalahan nih. Contoh, dia masukin Ichimoku gitu kan. Tuh, masukin lagi indikator apalagi misalkan Bollinger Band.
BB. Oke, tuh. Masukin lagi apa Bapak Ibu nih? Misalkan masukin lagi parabolic SAR yang laku-laku aja deh. Nah, tuh. Di sini kan terlihat, wah keren banget ya ini. Wow, ini canggih sekali nih cara ngebacanya nih. Pasti wah ini oh dianggap pintar lah sama orang-orang awam lah. Tapi apakah ini eh, efektif? Jawabannya tidak. Usahakan kalau Bapak Ibu masih baru, nggak usah banyak-banyak indikator tren. Jadi kesalahannya adalah kita menggunakan indikator tren itu kebanyakan. Jadi bingung. Contohnya nih, kepala balik SAR nih udah menganggap ini uptrend, sementara Ichimoku masih downtrend. Bollinger Band di sini sini sudah masuk ke tahap sideways karena sudah ngelewatin median lainnya, ya kan? Jadi bingung nih, uptrend, downtrend atau sideways. Benar nggak? Ibu? Kan di sini kan jadi mulai apa anomali kan, bingung ini apa ya? Itu makanya saran saya gunakanlah 1 hingga 2, 1 atau 2 lah, ya. Tapi satu aja deh, satu aja. Apa coach yang bagus coach? Itu adalah indikator yang paling tua yang ada di Meta 5 yaitu namanya adalah moving average. Pakainya yang 200 boleh simple, boleh juga smooth, bebas. Saya pakainya yang simple, gitu ya. Ingat ya Bapak, 200 ya. Itu buat ngeliat tren jangka panjang, 200. Oke, saya dan dulu. Nah, oke. Di sini cara ngebacanya adalah gimana cara ngebaca tren? Nah, kalau menggunakan MA200, time frame-nya H1. Ya, H1 aja. Kita mainnya nggak usah cepet-cepet. Day trade aja. Ya. Jadi kalau candlestick, jika MA-nya itu di bawah candlestick, atau kebalikannya deh, candlestick bergerak di atas MA200, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini candlestick, ya kan, di bawahnya ada MA200. Jadi candlesticknya itu eh, apa namanya? Membawahi gitu atau menunggangi si garis ini artinya dia uptrend, ya artinya dia uptrend. Contoh kayak ini uptrend nih, sini dia uptrend. Namun sebaliknya ketika garisnya itu di atas candlestick atau candlesticknya di bawah garis, ya itu bisa dibilang adalah downtrend. Lalu bagaimana dengan sideways? Sideways itu seperti ini, dia berada di tengah-tengah garis. Ini sideways. Jadi ada 3 ciri-ciri. Sideways adalah tengah-tengah garis, candlestick di atas garis adalah uptrend, candlestick di bawah garis adalah downtrend. Bagi yang tidak tahu candlestick, ini namanya adalah candlestick yang warna hijau atau merah. So far, ada yang bingung? Boleh mungkin di chat box nanya dulu yang masih bingung, atau boleh di unmute kok nggak masalah. Yang masih bingung boleh unmute, tanya-tanya dulu. Tapi kalau paham, saya lanjutin ya Bapak Ibu ya. Oke, paham ya. Rumus yang pertama dalam membaca sebuah market adalah tahu tren dulu aja. Kebanyakan yang kalah itu kadang karena salah baca tren. Ya toh, posisi lagi uptrend, kita nge-sell. Jelas, kacau pasti. Posisi hancur, kalang kabut, pasti itu. Paling pun kalau dari 10 posisi, anggaplah lagi uptrend, kita buka 5 posisi sell, paling hanya 1 atau 2 yang cuan, itu pun tipis. Sisanya loss semua. Saya berani jamin. That's why pentingnya ngebaca tren. Selain tadi disiplin stop loss, yang kedua adalah memahami bagaimana nih saya percatat sini ya. Penting banget nih ya. Disiplin dalam stop loss. Yang kedua adalah eh, memahami tren. Memahami tren market ya. Ada uptrend, itu adalah naik, downtrend, turun, dan sideways atau konsolidasi tengah-tengah. Ini dua penting nih. Jadi tolong di note di kepala, di brainwash kepala Anda ketika trading, disiplin stop loss, harus pakai stop loss mau nggak mau. Setelah Anda nggak mau rugi, mendingan kalau kayak gitu nggak usah trading. Yang kedua, market. Oke. Oke. Apakah setelah kita tahu tren yang kita bisa eksekusi? Contoh misalkan, coach,
Ini berarti kalau dia uptrend kita ngebuy dong. Betul Bapak Ibu ya. Ingat ya, uptrend kita ngebuy, downtrend kita nge-sell. Sideways better wait and see aja dulu. Jadi sideways itu bagi yang belum tahu gimana cara ngebaca ketika sideways, better nggak usah buka posisi ketika sideways. Bukanya ketika lagi trending aja. Kayak sekarang. Uptrend, downtrend tiba-tiba. Oke. Sebenarnya ada cara yang kedua selain pakai MA itu pakai garis kan. Kalau pakai garis itu susah tapi dia masih natanya garis dan Anda harus harus sering latih kayak gini contohnya nih. Ketika lewat garis dia biasanya turun. Ya. Contohnya nih. Harga uptrend naik ke atas, dia tembus garis, ditambah puncaknya juga makin turun. Tapi sih pas ini Bapak Ibu sih bakal bingung gitu loh. Ya, bingung sebab ini turun. Nah, ini bisa dibilang dia nggak kuat naik, akhirnya konsolidasi di sini, sideways sedikit di sini, turun ke bawah. Kalau pakai garis, saya biasanya pakai garis sih, karena lebih cepat buat nangkep dia itu pindah haluan menjadi atau reverse menjadi downtrend dari uptrend. Tapi bagi yang belum bisa baca pakai garis, pakai M aja nggak masalah. Memang lebih lambat, is okay. Bisa lah ganti mungkin pakai eksponensialnya. Cuma kalau eksponensial itu banyak false false sinyal, false false trend. Jadi janganlah. Kalau saya pakainya simpel aja nggak masalah. Kita telat daripada kecepatan tapi malah salah gitu kan. Mendingan telat tapi minimal dapat gerbong terakhir lah kalau naik kereta gitu ya. Oke. Jadi kalau uptrend adalah kita nge-buy, downtrend kita dengan sell. Pertanyaannya sekarang, gold kira-kira buy atau sell Bapak Ibu? Coba mau dijawab di chat box. Gold ini sekarang buy atau sell? Itu dulu aja. Coba saya pengen tahu dulu. Apa sudah paham sejauh mana? Sell. Yang lain? Sell. Sell. Oke. Nice. Oke, betul. Bagi belum tahu kenapa nge-sell, simple. Candlestick-nya di bawah MA 200 sell jadinya. Oke. Kita tes lagi Bapak Ibu sekali lagi. Kita tes. Oke. Untuk posisi Aussie. Ini Aussie kan ya? Kira-kira ini buy atau sell? Harga udah mulai naik nih Bapak Ibu nih ya. Harga mulai naik. Coba lihat trennya. Ini apa? Dan posisinya kira-kira buy atau sell? Tes dulu aja. Kita tes dulu. Saya pengen Bapak Ibu paham dulu. Sell. Oh, ada udah pintar nih Pak Khairul nih. Ya. Sell. Sell. Nice. Thank you Pak. Betul. Sell. Ya. Ingat patokannya adalah MA 200. Anggaplah ini garis tengah. Jadi ketika candlesticknya di atas garis, dia buy, di bawah garis, dia sell. Itu aja patokannya. Itu dulu. Tapi apakah bisa langsung sell? Boleh nggak saya, tadi kita ngomongin gold dulu ya. Boleh nggak saya gold nge-sell sekarang? Boleh nggak? Boleh nggak saya gold nge-sell sayang? Coba. Kalaupun nggak boleh, apa alasannya? Kalaupun boleh, kenapa? Coba. Kamu jawab aja deh, boleh apa enggak gitu. Boleh, boleh unmute, silakan. Kalau ada konfirmasi boleh, oke. Yang lain, tunggu pullback. Oke. Nah, nice nice Pak jawabannya. Terima kasih. Bagus bagus. Jadi fungsi MA 200 itu bukanlah untuk sinyal kapan kita entry. Lucu Bapak Ibu ya. Wah, coach itu gimana coach? Kok bisa kayak gitu? Lah kan kita udah tahu nih kita nge-buy atau nge-sell gitu kan. Kok kita nggak boleh entry? Bener. MA moving average itu bukanlah stand alone indikator. Jadi bukan indikator yang kayak Ichimoku yang dimana dia gabungan tuh. Ichimoku itu kan